Penarikan pesawat maskapai Susi Air dari hanggar Bandara Robert Ati Besing, Kabupaten Malinau mendapat respons dari Susi Pujiastuti. Lewat akun Twitternya, Susi mengatakan sebagai berikut, seringkali ada kejutan dalam hari-hari kita. Kejutan hari ini saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari hanggar Malinau. Setelah kita sewa selama 10 tahun ini untuk melayani penerbangan di wilayah Kaltara. Dan untuk mengetahui bagaimana maskapai Susi Air menyikapi penarikan pesawat dari hanggar Bandara Robert Ati Besing, Malinau, Kalimantan Utara, kita tanyakan langsung bersama dengan pengacara maskapai Susi Air, Donald Faris. Mas Donald, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Friska, kabar baik. Jadi kalau versi pihak Susi Air, bagaimana sebenarnya kronologi sampai akhirnya pesawat ditarik dari hanggar? Ya, terima kasih Friska. Ini adalah persoalan yang memang sudah dimulai sejak September dan Desember 2021 sesungguhnya. Susi Air menghormati kontrak dan perjanjian, di mana perjanjian perpanjangan setiap tahun, dan kita memperpanjang. Bahkan 1,5 bulan sebelum kontrak itu diperpanjang, kita sudah mengajukan surat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjawab tidak bisa diperpanjang. Tapi kita tidak mendapatkan argumentasi dan alasan apapun berkaitan itu tidak diperpanjang. Hanya ada satu paragraf saja surat itu yang kalimatnya memutuskan untuk tidak memperpanjang penyewaan gedung dan seterusnya. Itu saja kalimatnya, Friska. Oke, itu suratnya kapan diterima? Korespondensi dengan pemerintah daerah dan tepatnya kepada bupati atau kepada siapa, Bung Nana? Iya, ini surat yang diajukan oleh Susi Air tanggal 15 November 2020. Oke. Pada 9 Desember 2021. Tadi sempat terputus 15 November, betul? 15 November 2021 dan kemudian jawabannya 9 Desember 2021. Pemerintah daerah tidak memperpanjang itu. Kami berpikir kalau itu diberikan dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan lain, tentu tidak apa. Misalnya ada kebutuhan BNPB, ada kebutuhan Satgas karena COVID, atau ada kebutuhan urgen lain yang beyond kepentingan Susi Air, kira-kira seperti itu. Susi Air selalu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan perusahaan. Tapi ternyata kami mengetahui itu diberikan kepada pihak lain yang menurut pertimbangan kami tidak sebutuh Susi Air. Karena apa? Nah, Friska dan penonton Kompas, Susi Air itu sejak 2010 setidaknya di Malinau melakukan penerbangan perintis, di mana penerbangan perintis itu mengkoneksikan wilayah-wilayah yang terakses oleh penerbangan komersial. Itu dibantu subsidi oleh negara. Jadi secara singkat kita mau sampaikan, Friska, ini adalah mandat negara untuk membantu masyarakat melalui penerbangan perintis. Dan Susi Air menerima mandat itu, baik yang dibiayai oleh APBN dan oleh APBD. Nah, ketika Susi Air sedang menjalankan mandat negara menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, seperti keinginan Presiden Jokowi dan pemerintah pusat, bekerja untuk negara, dibantu oleh negara, justru diusir oleh negara dalam arti pemerintah lokal. Ini kan ironis menurut saya. Karena pemerintah daerah tidak memahami fungsi itu, justru diberikan kepada sebuah perusahaan lain skala lebih kecil dan kita melayani penerbangan yang dibiayai oleh APBN dan oleh APBD. Tetapi kepada pejabat sana itu mau dipakai untuk apa? Ya paling untuk mau ditaruh untuk helikopter saja. Kira-kira jawabannya seperti itu. Nah Bung Donald, saya mau tanya dulu karena masih ada missing link soal surat tadi, perpanjangan izin dan lain-lain. Kalau pihak pemerintah provinsi, Gubernur Kalimantan Utara mengatakan bahwa sudah memberikan 3 kali surat peringatan untuk menyelesaikan ini dari Pemkab Malinau, tapi tidak ada tanggapan. Nah, sebenarnya apakah sudah menerima atau belum surat itu, Bung Donald? Itu isu yang berbeda, Friska. 3 surat itu adalah surat quote and quote pengusiran untuk keluar dari hanggar. Ini kita masih bicara di rezim kita berdialog dan bernegosiasi soal kontrak. Jadi ditandatangani oleh Bupati Malinau
tertanggal 9 Desember 2021 menyatakan tidak akan memperpanjang sewa dengan Susi Air. Oke. Jadi negara daerah dalam hal ini sedang tidak mau berkontrak dengan sebuah maskapai yang sedang juga dimandatkan oleh negara. Dan uniknya 1 Januari 2022 kita berkomunikasi melalui Direktur Utama Susi Air dengan Bupati. Sang Bupati menjawab salah satu kutipan kalimatnya, sehubungan dengan telah berakhirnya kontrak atau sewa hanggar Pemda dan tidak ada permohonan kembali surat kepada Pemda untuk permohonan sewa. Oke. Itu chat, tapi karena saya menghargai etika tidak boleh membuka chat di ruang publik, ini saya simpan sebagai bukti dokumen kami. Jadi ini memang menurut saya tidak murni B2G, business to government urusan. Tapi ini adalah, ini bukan B2B saja, tapi ini urusan B2G. Yang kemudian kami tidak memahami apakah ada afiliasi khusus pejabat-pejabat lokal di situ dengan sebuah perusahaan yang diberikan fasilitas tersebut. Kami tidak tahu dan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Tapi yang jelas, Priska, kami membantu Susi Air secara hukum bersama teman-teman selalu menyampaikan dalam proses perizinan kita tidak boleh memberikan atau menjanjikan sesuatu agar izin itu diberikan. Nah, kami tidak tahu dengan yang lain apakah punya komitmen yang sama untuk itu. Tapi yang jelas, kalau ada hubungannya tentu kami akan sayangkan soal itu. Kami juga tidak pernah menjanjikan fasilitas tertentu kepada pejabat-pejabat di sana. Begitu kira-kira, Priska. Oke, jadi tadi 1 Januari 2022 saat ada surat itu dikatakan bahwa tidak ada surat permohonan perpanjangan, tapi sebelumnya padahal Susi Air sudah memberikan surat perpanjangan itu, tapi diresponsnya tidak bisa diperpanjang, begitu Bung Donald? Betul, ini yang kontradiktif pernyataan pejabat, sudah mendatangani surat 9 Desember, tidak memperpanjang, bupatinya langsung, tetapi komunikasi WhatsApp menyebutkan dia tidak pernah menerima surat dari Susi Air. Jadi ada apa dengan Pemkab Malinau soal ini? Pejabat-pejabat sana ada apa? Kira-kira seperti itu. Jadi ini bicara soal, tidak hanya soal bisnis, tapi bicara soal good governance. Tata pemerintahan yang baik, transparansi, anti korupsi, integritas, kira-kira seperti itu. Oke, nah langkah berikutnya apa, Bung Donald? Sekarang kan pada faktanya sudah dikeluarkan dari hanggar, begitu ya, maskapai Susi Air? Selalu Pemda itu beralasan salah satunya tidak diperpanjang karena kita tidak bayar sewa. Sewa sudah dibayar secara lengkap dan utuh. Dan Priska, kami juga sudah mengajukan surat itu tertanggal 17 Januari 2022 yang meminta waktu selama 3 bulan untuk memindahkan peralatan-peralatan pesawat tersebut. Tetapi selalu jawaban suratnya adalah meminta untuk segera keluar. Ada surat 10 Januari, ada surat 3 Januari, dan ada surat 26 Januari. Ya, jadi permintaan waktu tidak pernah dibalas secara proporsional. Jadi tidak untuk keluar. Sayang sekali, yang peralatan itu adalah kawan-kawan kita Satpol PP yang menurut kami tidak punya kompetensi teknis untuk mengeluarkan pesawat seperti itu. Itu pesawat, bukan pasar dan meja-meja atau kursi-kursi pasar gelap, kira-kira seperti itu. Baik, Bung Donald, semoga segera ada titik terang atas masalah ini diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Bung Donald Faris, pengacara dari maskapai Susi Air, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.